Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah memberikan kepada kita kembali taufik dengan kudrah dan inayahnya untuk kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini dan kemuliaan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah senantiasa dalam keistiqomahan dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan senantiasa untuk Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan kepada seluruh sahabat dan umatnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seyogianya pertemuan kita seperti yang kita sepakati dimulai pukul 5.30. Tapi karena mengingat saya tadi tidak sempat mencari masjid yang sholat subuhnya agak cepat, kebetulan hari ini juga hari Jumat, biasa di masjid tempat saya tinggal, bacaan sholat sajadah dan surat Al-Insan, jadi baru selesai 6.35 atau 6.36. Mohon maaf, insya Allah pekan depan kita upayakan tepat di 5.30. Baik Bapak dan Ibu, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran suratul An'am, dimulai dari ayat 60 sampai ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, seperti yang senantiasa kita sampaikan di awal pertemuan, kita telah mentadaburi suratul An'am dimulai dari ayat 60 sampai 59 kemarin ya. Nah, hari ini kita akan mulai ke ayat 60, maka kita lihat juga kembali apa yang kemarin kita sudah tadaburi di ayat sebelumnya. Ya, setidaknya mungkin satu ayat sebelumnya ya. Satu ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang bahwasanya Allah itulah pemilik segala rahasia, kunci-kunci yang gaib yang tidak diketahui. Kunci-kunci gaib tersebut kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah pula yang mengetahui semua apa yang ada di daratan dan semua yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidak adalah satupun daun yang gugur dari dedaunan tumbuh-tumbuhan yang ada di seluruh alam semesta ini, di dunia ini, illa ya'lamuha, kecuali pasti Allah mengetahuinya. Kapan daun itu jatuh, di mana jatuh, bagaimana jatuhnya, pada saat jatuhnya, sebelum jatuhnya, semua Allah mengetahui ya. Wala habbatin fi zulumatil ard, dan tidak ada pula satu biji tumbuh-tumbuhan yang tersimpan di dalam perut bumi, dalam kegelapan bumi, pasti Allah juga mengetahuinya. Wala ratbin, dan tidak ada sesuatu yang basah dari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan atau apapun itu, wala yabisin, dan yang kering sifatnya, illa fi kitabin mubin, kecuali semua telah tertuang, tertera dan tercatat di dalam kitab yang mubin, kitab yang nyata. Ya, tentunya ayat ini masih dalam konteks bagaimana Allah memberikan hujah-hujah, ayat-ayat, keterangan-keterangan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan kaum musyrikin ya, yang di kota Mekah di saat dulu beliau berdakwah kepada kaumnya, para kufar, para musyrikin dari kalangan bangsa Quraisy di Mekah, di dalam periode dakwah Mekah. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat 60 yang kita tadaburi pada pagi hari ini dan seterusnya, Allah menambahkan kembali keterangan hujjah ya, untuk menjelaskan dan menerangkan pada nabinya dan tentunya untuk disampaikan kepada umatnya, termasuk kaum musyrikin yang ada di Mekah. Allah mengatakan, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Ya, dialah Allah yang mengetahui, dialah Allah yang menidurkan atau mewafatkan kamu di malam hari. Nah, kita ingat kembali pembahasan tentang wafat ya, bahwasanya kalimat wafat itu lebih umum daripada kematian. Kalau kematian itu berarti memang sudah berpisah ruh dengan badan dan tidak kembali lagi. Sedangkan wafat, maka dia lebih umum daripada kematian, sehingga tidur pun dalam bahasa Al-Quran dikatakan dengan wafat. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Karena ada persamaan antara orang yang tidur dengan orang yang mati, di mana di saat orang mati sudah tidak bisa
memiliki daya dan upaya terhadap jasadnya, fisiknya, maka orang tidur juga secara umum demikian ya. Ketika seseorang tidur, kesadarannya hilang, dia tidak punya kuasa sedikit pun terhadap tubuhnya, apa yang terjadi pada tubuhnya dia tidak memiliki kuasa apapun, maka mirip dengan kematian. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dialah yang mewafatkan kalian di malam hari. Eh, di antara para ulama ada juga yang menjelaskan bahwasanya jiwa manusia itu ada dua, ya. Al-anfus itu ada dua. Ada al-anfus yang diwafatkan pada malam hari, hanya salah satu daripada anfus itu yang kemudian dia kembali lagi kepada kehidupan dunianya. Kemudian ada orang yang ketika dia meninggal dalam artian mati, maka kedua jiwanya itu diambil oleh Allah dan tidak kembali lagi kepada kehidupannya di dunia. Ini juga seperti yang pernah kita sampaikan di dalam surah Az-Zumar ya, bahwasanya al-arwah itu, roh-rohnya manusia itu pada malam hari diwafatkan oleh Allah dan dijumpakan, dikumpulkan di alamul arwah, berjumpalah di situ arwah-arwah orang yang telah meninggal dengan arwah-arwah orang yang masih hidup, yang memang belum saatnya meninggal. Maka di situ mereka bertemu, berjumpa, bersilaturahim. Ketika datang waktunya, pagi hari datang, fajar datang, maka yang belum sampai ajal kematian yang sesungguhnya dikembalikan oleh Allah arwah tersebut ke dalam tubuhnya, ke dalam jasadnya. Sedangkan yang sudah meninggal, telah sampai ajalnya, tidak Allah lagi kembalikan kepada tubuhnya, yaitu orang-orang yang telah memang menjumpai ajalnya dan telah meninggal atau mati ya. Jadi Allah lah di sini yang dijelaskan yang mewafatkan manusia pada malam hari ya. Itu maksudnya adalah menidurkan manusia, menjadikan manusia itu seperti orang wafat. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia pula lah yang mengetahui semua apa-apa yang kalian kerjakan di siang hari. Mulai kita bangun dari tidur kita tadi, dari kematian kita tadi, sampai kemudian kita tidur kembali menuju kematian kita yang tadi kita istilahkan dengan wafat atau tidur, maka Allah mengetahuinya apapun yang kita lakukan ya. Wa ya'lamu ma jarahtum. Jarahtum di sini berasal daripada kata al-jawarih, anggota tubuh. Artinya apa saja yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, jari jemari kita, ya, hidung kita, mulut kita, mata kita, semua yang terdapat dalam tubuh kita ini, apapun yang dilakukan oleh anggota tubuh tersebut, maka Allah Maha mengetahuinya. Summa yab'atsukum fihi. Ya, summa yab'atsukum fihi artinya kemudian Allah membangunkan atau membangkitkan kalian kembali pada siang hari itu. Artinya setelah tadi kita dimatikan, diwafatkan oleh Allah pada malam hari, kemudian Allah menghidupkan kita kembali, membangunkan kita kembali pada siang hari tersebut, liyuqadha ajalun musamma, untuk disempurnakan ajal yang telah ditentukan. Artinya untuk melanjutkan kehidupan kembali karena memang belum sampai ajalnya, supaya dia bisa hidup kembali menjalankan ajal yang telah ditetapkan untuknya sampai berjumpa dia dengan ajalun musamma, ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang tadi kita jelaskan, orang yang tidur pada hakikatnya dia adalah sama dengan orang yang mati, cuman ajalnya belum sampai, sehingga ketika pagi hari datang Allah bangkitkan mereka kembali, Allah hidupkan mereka kembali, kembalikan kepada jasadnya, arwahnya, supaya dia menyempurnakan ajal yang telah ditentukan untuknya. Summa ilaihi marji'ukum. Kemudian setelah itu, setelah dia hidup dan memenuhi ajalnya, memenuhi usianya, kemudian tentunya dia meninggal atau menjumpai kematian yang sebenarnya, maka kata Allah, summa ilaihi marji'ukum. Kemudian kepadanya lah kalian nanti akan kembali setelah kalian menyempurnakan ajal kalian di dunia dan mengalami kematian yang sesungguhnya. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan dikhabarkan kepada kalian. Summa yunabbi'ukum, dia akan memberitahukan, mengkhabarkan, memperlihatkan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang dulu waktu hidup pernah kalian kerjakan. Dengan apa saja yang kita kerjakan, tentunya yang dihisab adalah sejak kita berusia baligh ya, di umur kira-kira 13-14 tahun sampai kita meninggal dunia, maka semua itu nanti akan dipersaksikan oleh Allah kepada kita, akan dihisab, akan diperlihatkan sebagaimana dalam surah Al-Zilzalah Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ya. Tapi tentu Bapak dan Ibu perlu kita jelaskan di sini, tentu orang-orang yang tertentu ya, orang-orang tertentu akan masuk surga tanpa hisab.
masuk surga tanpa hisab, artinya dia tidak lagi dihisab karena memang dia sudah termasuk golongan orang-orang yang tidak dihisab lagi amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang-orang yang dulu para rasul, para anbiya dan sahabat-sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya terdapat sekitar 70.000 daripada umatnya, tentunya termasuk para sahabat yang akan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk di antara jumlah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Semua akan dikabarkan, diberitahukan kepada kita tentang apa-apa yang kita kerjakan, ya. Kita akan lihat semuanya. Namun mungkin ada yang diampuni, dimaafkan oleh Allah meskipun banyak kejahatan yang dilakukan. Ya, mungkin ada yang dihisab dulu, diazab dulu untuk menebus semua bentuk kesalahan dan dosa yang telah dilakukan di dunia. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadi. Ya, ini masih aspek-aspek tauhid yang Allah tegaskan dan tekankan dalam ayat-ayat ini. Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dan dia, yaitu Allah, adalah Al-Qahir. Al-Qahir adalah salah satu nama Allah, yaitu zat yang maha berkuasa. Fauqa ibadih, di atas seluruh hamba-hambanya. Jadi Allah itu maha berkuasa, maha otoriter ya. Al-Qahir artinya otoriter, orang yang berkuasa, memiliki wewenang utuh sepenuhnya yang absolut, sehingga tidak ada satupun di antara makhluk yang bisa keluar daripada otoritas Allah. Allah bersikap otoriter kepadanya, melakukan apa yang dia kehendaki tanpa ada daya dan upaya manusia atau makhluknya semuanya untuk menentang apa yang Allah inginkan. Maka Allah mengatakan wa huwal qahir, dialah yang maha berkuasa fauqa ibadi. Makanya Allah yang punya kuasa menghidupkan, Allah yang punya kuasa mematikan, Allah yang punya kuasa memberi makan, memberi minum, Allah yang punya kuasa mensukseskan, menggagalkan seseorang, melindungi seseorang, membiarkan seseorang mendapatkan mudarat. Semuanya berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Bapak dan Ibu, ayat ini tidak mesti berlalu begitu saja bagi kita, bahwasanya keyakinan sifat Allah atau nama Allah yang bernama Al-Qahir ini penting menjadi tuntunan dalam kehidupan kita, bahwasanya ketika Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Karena Allah itu bersifat qahir, bersifat kuasa, maka ketika dia berkehendak akan terjadinya sesuatu di atas dunia ini, termasuk pada kita hambanya, makhluknya, maka Allah cuma mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena apa? Di antaranya adalah Allah itu bersifat qahir atau memiliki nama Al-Qahir, berkuasa. Tidak ada yang bisa menantang atau menentangnya. Wa yursilu alaikum hafazatan. Dan Allah itu dalam ayat ini dijelaskan selanjutnya mengirim, mengutus kepada kalian hafazatan. Apa artinya hafazatan? Allah mengutus kepada kalian yaitu malaikat-malaikat penjaga. Hafazatan di sini kalau kita lihat maksudnya dalam kitab tafsir, hafazatan itu adalah sekelompok malaikat yang Allah kirim untuk manusia. Jadi kita ini Bapak dan Ibu, pada hakikatnya dalam sejak kita bangun sampai kita tidur kembali di malam hari, ada dua shift malaikat ya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih. Ada rombongan malaikat pagi dan ada rombongan malaikat sore ya. Pergantian shift itu terjadi pada sore hari, yaitu setelah waktu asar dan di saat waktu fajar menjelang subuh. Maka malaikat-malaikat tersebut saling bergantian, yang di antara mereka ya yang jumlahnya banyak itu bertugas untuk menjaga kita. Dan ada sebagian lagi yang memang mencatat. Jadi demikian penjelasan para ulama dalam kitab tafsir, bahwasanya ada malaikat-malaikat yang dikirim oleh Allah untuk menjaga kita, menjaga dari keburukan, menjaga dari godaan jin dan syaitan, ya, menjaga kita dari hal-hal yang tidak semestinya kita terima karena tidak sesuai dengan takdir yang Allah berikan. Namun ketika yang akan menimpa itu adalah sesuatu yang sudah takdir, maka fungsi malaikat hafazah ini tidak berlaku. Begitu seperti yang dijelaskan dalam tafsir Al-Manar karangan Syekh Rashid Ridha ya, bahwasanya ada kelompok malaikat yang memang menjaga kita dari hal-hal yang tidak semestinya kita dapatkan karena tidak sesuai dengan catatan takdir kita. Tapi ketika yang datang itu merupakan sebuah ketetapan takdir, maka pada saat tersebut mereka menghindar dan berlepas tangan dan tidak melindungi kita. Dan demikian juga terdapat malaikat-malaikat yang tugasnya mencatat, mengawasi amal
amaliah kita, yang baik maupun yang buruk. Demikian, meskipun dalam penafsiran yang lain ada yang mengatakan bahwasanya hafazah di sini ya, yaitu orang malaikat-malaikat yang mencatat dan mengabadikan atau mengsave semua amal kita. Namun saya lebih cenderung kepada pendapat dari buku Tafsir Al-Manar, bahwasanya memang di dalam kehidupan kita ini Allah mengutus para malaikat yang memang Allah sediakan untuk melindungi kita, orang-orang yang beriman ya. Di sini bisa kita lihat dari ayat surat Ar-Ra'd ya. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 13, di situ Allah mengatakan bagi manusia itu ada muaqibat, yaitu malaikat-malaikat yang bertugas dalam bentuk shift-shift ya, yang Allah berikan kepadanya dari depannya maupun dari belakangnya, yang tugas mereka adalah menjaga mereka dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Rashid Ridha dijelaskan innahum malaikatun yahfazunahu minal jinni wasyayatin, yaitu malaikat-malaikat yang menjaga mereka dari gangguan jin dan godaan para syaitan. Waqila min kulli dararin yakunu lahu urdatan lahu lam yakun muqaddaran an yusibahu. Dan menurut pendapat yang lain, malaikat-malaikat itu adalah malaikat-malaikat yang menjaga mereka dari segala macam bentuk mudarat yang bisa mereka yang bisa mereka dapatkan atau yang bisa mereka alami, yang tidak termasuk dalam bab atau kategori takdir yang Allah tetapkan, yang memang sudah pasti akan menimpa mereka. Ya, ini sekedar pemahaman Bapak dan Ibu ya. Apapun itu, karena ini perkara yang gaib, ya kita beriman saja kepada Al-Quran, bahwasanya Allah mengirimkan kepada kita para malaikat yang disebut dengan hafazah, penjaga. Penjaga dalam artian mengawasi kita, melihat kita, mencatat semua apa yang kita lakukan, menjaga dalam artian ya dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, termasuk godaan jin dan syaitan. Namun pertanyaannya mungkin kenapa masih ada manusia yang tersesat, masih ada manusia yang terjumus dalam maksiat. Nah, tentu di situ juga manusia memiliki peran. Ya, dia yang memilih ya. Allah sudah sediakan malaikat yang menjaganya, tapi dia juga membuka pintu-pintu syaitan. Malah dia yang memperturutkan jalan-jalan syaitan, sehingga dialah yang sesungguhnya memilih jalan-jalan syaitan tersebut. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sehingga ya setelah Allah tadi mengirimkan para malaikat yang disebut dengan hafazah kepada kita, sehingga atau sampai pada saat idza jaa ahadakumul mautu, ketika datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, kematian yang sesungguhnya ya, kematian yang sebenarnya, yaitu berpisahnya roh dengan badan dan tidak kembali lagi, tawaffathu rusuluna. Nah, di sini kita lihat Allah gunakan kembali kata-kata tawaffat, tapi wafat di sini adalah kematian yang sesungguhnya ya. Allah wafatkan mereka itu melalui rasul-rasulnya Allah, yaitu para malaikat-malaikat Allah ya. Jadi Allah yang mewafatkan manusia tapi melalui perantara rusulnya, yaitu para utusan-utusannya, yaitu malaikat-malaikat pencabut arwah. Hum la yufarritun, dan mereka itu dalam menjalankan tugasnya tidak pernah lalai, tidak pernah membangkang, tidak pernah tidak profesional ya. La yufarritun, mereka tidak melalaikan dan selalu tepat waktu, selalu siap siaga di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi tidak ada manusia yang ajalnya harusnya sudah sampai tadi jam 7 kemudian tertunda menjadi jam 8, itu tidak ada ya. Karena para malaikat yang sudah disiapkan oleh Allah itu la yufarritun, mereka tidak pernah lalai, tidak pernah terlambat, dan tidak pernah absen dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak dan Ibu mungkin perlu penjelasan, karena mungkin barangkali ada yang bertanya, sesungguhnya yang mencabut nyawa manusia itu malaikat maut yang jumlahnya hanya satu orang, atau malaikat-malaikat yang banyak seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, di sini memang ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang mencabut nyawa manusia memang malaikat maut dengan tangannya sendiri, kemudian arwah-arwah manusia yang dicabut oleh malaikat maut tersebut diserahkan kepada pembantu-pembantunya untuk diletakkan di posisinya masing-masing. Kalau orang baik dikumpulkan dengan orang baik, orang jahat dikumpulkan dengan orang jahat, karena seperti dijelaskan, ternyata di akhirat itu terdapat klaster-klaster Bapak dan Ibu.
Klaster-klaster orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, ditempatkan kepada klaster orang-orang yang bertakwa dan beriman sampai nanti mereka masuk ke dalam surga. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang jahat, para mujrimin, para ahli maksiat, orang-orang kafir, musyrikin, maka mereka memiliki klaster-klaster masing-masing. Nah, tugasnya para malaikat yang banyak itulah membawa arwah-arwah yang telah dicabut oleh malaikat maut menuju klaster-klaster mereka masing-masing. Itu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya malaikat maut adalah pimpinan, ya, pimpinan grup malaikat-malaikat pencabut nyawa, sedangkan yang bertugas secara langsung untuk mencabut nyawa-nyawa manusia adalah para malaikat-malaikat tadi di bawah kepemimpinan malaikat maut, ya. Nah, tentu karena ini perkara yang gaib, ya, kita tidak bisa memastikan yang mana yang benar. Yang jelas semua berada dalam wewenang dan kekuasaan Allah. Allah yang mentugaskan para malaikat, ya. Di sini seperti yang disebutkan dalam ayat ini, tawaffathu rusuluna. Dia diwafatkan, manusia yang dicabut nyawanya itu diwafatkan oleh utusan-utusan kami, yang bisa kita ambil pemahamannya bahwasanya yang mencabut nyawa-nyawa manusia dalam jumlah banyak itu juga malaikat-malaikat yang banyak, ya. Meskipun kita tahu dalam keyakinan kita selama ini malaikat yang bertugas mencabut nyawa itu adalah malaikat maut. Nah, barangkali untuk memudahkan kita memahami ini, bisa kita memahaminya melalui dua pendapat ini, ya. Karena seperti dalam kehidupan kita saja, Presiden telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Indonesia. Nah, tentu kita tidak memahami bahwasannya yang memberikan itu Presiden dengan tangannya. Tetapi yang memberikan itu adalah Presiden melalui otoritasnya, menyuruh para menteri, menyuruh para gubernur dan perangkat-perangkatnya untuk membagikan bantuan tersebut, ya. Nah, mungkin Al-Qur'an juga menggunakan uslub atau gaya bahasa demikian. Kemudian di ayat selanjutnya kata Allah, "Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq." Kemudian setelah mereka diwafatkan oleh para malaikat, maka kata Allah, "Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq." Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, yaitu maulahum, pemilik mereka, penguasa mereka yang sebenarnya, ya. Jadi para arwah dalam penjelasannya setelah dicabut nyawanya, diangkut oleh para malaikat, sebelum dia ditempatkan di klaster-klasternya, dibawa dulu menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah lah pemilik arwah tersebut, Allah yang menciptakannya, Allah yang memilikinya, baru kemudian ditempatkan sesuai dengan klaster mereka masing-masing. Ala lahul hukmu. Ketahuilah, ya, ingatlah bahwasanya milik Allah lah hukum itu semuanya, ya. Semua hukum memutuskan siapa, di mana, kapan seseorang meninggalnya, kapan seseorang mendapat rezeki, kapan seseorang, apapun yang dialami oleh manusia, dan kejadian yang ada di dalam jagat raya kehidupan kita ini, maka semua berada dalam hukumnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dalam konteks ayat ini mungkin bisa kita pahami bahwasanya hukum terhadap manusia itu yang telah dicabut nyawanya dan ketika dia telah mati dan dibawa menuju Allah Subhanahu wa taala, semua hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah akan masukkan dan rahmati dia ke dalam surga. Jika Allah berkehendak, Allah akan azab dia, dia biarkan disiksa dalam neraka, apakah itu selama-lamanya atau sampai waktu tertentu. Maka yang jelas di sini Allah mengatakan ala lahul hukmu. Ketahuilah bahwasanya hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk, ya, yang bisa merongrong otoritas Allah dalam hal ini. Wa huwa asra'ul hasibin. Dan dia adalah Allah itu zat yang sangat cepat perhitungannya. Jadi nggak pakai lama Bapak dan Ibu, ya. Kalau kita di dunia, pengadilan itu bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, ya, untuk memeriksa saksi, memeriksa barang bukti dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan sekejap, mungkin tidak sampai 1 menit, ya, atau kurang barangkali 1 detik, Allah telah memiliki sistem yang sangat, dan Allah itu adalah zat yang sangat cepat hisabnya, ya. Sangat cepat hisabnya Allah ketika nanti datang yaumul hisab, semua manusia yang jumlahnya mungkin puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar yang tercipta di dunia ini, maka sangat cepat sekali Allah menghisab mereka, sehingga cepat pula Allah menghantarkan mereka kepada kemana tempat mereka akan menjalani kehidupannya setelah itu, ke surgakah atau ke nerakakah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir Quraisy itu,
Man yunajjikum min zulumatil bar. Siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari kegelapan daratan ketika berjalan di malam hari? Ya, baik berjalan di malam hari, begitu juga mungkin seseorang masuk ke dalam perut bumi, ke dalam terowongan, yang di situ berjumpa dengan kegelapan, yang tentunya di dalam kegelapan itu banyak sekali mara bahaya terdapat. Wal bahr, baik juga yang terdapat di laut, kegelapan laut di malam hari. Ya, yang mana dalam kegelapan tersebut kata Allah, tad'unahu tadarruan wa khufyah. Kalian berdoa kepadanya, memohon kepadanya dengan penuh rendah hati, dengan penuh harap, wa khufyah dengan suara yang lembut, ya. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Di mana kalian mengatakan kalau seandainya Tuhan atau Allah menyelamatkan kita dari kegelapan ini, dari mara bahaya ini, lanakunanna minasyakirin. Maka kami betul-betul akan menjadi orang yang bersyukur, ya. Nah, ini tentu maksudnya adalah Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW dan minta dijelaskan kepada orang kafir Quraisy, siapa yang menyelamatkan kalian ketika kalian berjumpa dengan kegelapan, baik di darat maupun di laut, yang secara spontan kalian sebagai manusia yang lemah, pada waktu itu kalian langsung mengangkat tangan kalian berdoa kepada Tuhan, pencipta alam ini, dengan penuh merendah diri, dengan penuh apa namanya harap dan suara yang lembut, memohon kepada Allah supaya kalau seandainya kami diselamatkan daripada keadaan ini, kami betul-betul akan menjadi orang yang bersyukur, ya. Nah, tapi faktanya tidak demikian, ya. Mereka tetap tidak beriman kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, di antara doa yang pernah diajarkan kepada saya ketika kita sedang berlayar, ya, mungkin naik kapal eh, dalam perjalanan dari Jawa ke Bali misalkan, atau dari Jawa ke Sumatera, atau dari manapun, ketika kita naik kapal di malam hari misalkan, kemudian terjadi badai gelombang yang besar, yang tentunya di saat itu semua manusia akan memasrahkan dirinya kepada penciptanya, terutama kita orang-orang beriman kepada Allah. Maka di antara doa yang pernah saya dapatkan dari seorang guru, beliau mengatakan, Allahumma qad ra'ayna qudratak. Allahumma qad ra'ayna qudratak fa'arina rahmatak. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh telah kami saksikan kekuasaanmu. Sungguh telah kami saksikan keperkasaanmu, ya Allah, kekuasaanmu, kehebatanmu, di mana Allah lihatkan badai gelombang yang tinggi, angin yang kencang. Tidak ada sedikit pun daya upaya kita untuk menyelamatkan diri kita. Kemudian doa tersebut dilanjutkan, fa'arina rahmatak. Maka sekarang perlihatkanlah kepada kami kasih sayangmu, ya Allah. Ya, Allahumma qad ra'ayna qudratak fa'arina rahmatak. Maka sekarang perlihatkan kepada kami kasih sayangmu, ya Allah. Selamatkan kami dalam gelombang lautan yang tinggi dan dengan badai yang dahsyat ini. Maka perlihatkan kepada kami rahmatmu, ya Allah. Selamatkan kami dalam pelayaran ini menuju tempat yang kami tuju. Nah, itu diantara doa yang mungkin bisa kita baca di saat kita melihat sesuatu, ya, fenomena alam, terutama ketika kita berada di atas laut, ya, dan bisa juga dibaca mungkin ketika ada angin badai, topan, banjir dan segala macam, karena arti dari doa tersebut sangat bagus. Kita mengatakan, memasrahkan kepada Allah, kami telah lihat, kami telah saksikan kekuasaan-Mu, ya Allah, maka sekarang perlihatlah kepada kami rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Kemudian di ayat selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, setelah tadi Nabi diminta untuk menanyakan kepada orang kafir, siapa yang menyelamatkan kalian dalam kegelapan darat dan lautan? Yang mana pasti kalian di saat mengalami kegelapan itu, kalian memohon kepada Tuhan, seandainya, dan mengangkat tangan dengan rendah diri, dengan rendah hati dan suara yang lirih, kalau seandainya kami selamat, kami akan bersyukur, ya. Maka kata Allah dalam ayat selanjutnya, Qulillahu yunajjikum minha. Katakan kepada mereka, Allah lah yang menyelamatkan kalian daripadanya, dari kegelapan tersebut. Wa min kulli karbin, dan dari segala macam bentuk kesusahan apapun, ya. Jadi ini ajaran tauhid yang diberikan oleh Allah melalui nabinya kepada orang-orang musyrik, ya, mengokohkan prinsip tauhid bahwasanya semua yang kita alami dalam kehidupan ini, semua yang kita inginkan hanya kepada Allah kita memintanya, dan Allah lah sumber semuanya yang memberikan perlindungan, ya, baik dari kegelapan darat dan lautan, begitu juga wa min kulli karbin, dari segala macam bentuk kesusahan yang kita alami,
Summa antum tusyrikun, tapi sayang kalian, kata Allah dalam ayat ini, kalian justru mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah ayat dialog antara Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ya, masih Allah tambahkan lagi suplemen akidah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kaumnya, umatnya. Qul huwal qadiru. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Qadir, yaitu yang berkuasa, ya. Al-Qadir yang mampu melakukan sesuatu. Kalau tadi Al-Qahir artinya berkuasa dalam artian dia yang punya wewenang, tidak ada yang bisa membantahnya, tidak ada yang bisa memprotesnya, itu Al-Qahir. Tadi diartikan dengan berkuasa juga, ya, atau otoriter. Sedangkan Al-Qadir dalam artian sanggup melakukan apa saja yang dia kehendaki. Ya, artinya Al-Qadir adalah yang maha sanggup, yang maha berkuasa, yang memiliki kekuasaan untuk melakukan apa saja. Ala an yabatha alaikum azaban. Katakan wahai Muhammad, dialah Tuhan, dialah Al-Qadir yang memiliki kesanggupan dan memiliki kuasa untuk mengirimkan di atas kalian azab. Ya, min fauqikum, dari atas kepala kalian, au min tahti arjulikum, atau dari kaki kalian. Dalam penjelasan tafsir, dari atas ini ya diartikan dengan uh, yaitu badai, ya, hujan, petir, segala macam, segala yang datang dari atas dalam bentuk tofan, badai, au min tahti arjulikum, atau yang datang dari bawah dalam bentuk banjir, gempa, atau mungkin tanah tanah yang amblas ke bawah, al-khasaf, ya, yang semakin banyak terjadi menjelang hari kiamat, di mana bumi ini tiba-tiba roboh ke bawah, ya, roboh tanpa sebab, tanpa ada gempa, tiba-tiba roboh sehingga menenggelamkan manusia-manusia yang ada di atasnya atau rumah-rumah yang ada di atasnya. Maka kata Allah, katakan kepada mereka wahai Muhammad, sesungguhnya Allah yang sanggup, yang memiliki kuasa untuk menurunkan azab kepada kalian. Ya, kalian di sini bisa berarti orang-orang musyrikin, bisa berarti untuk kita semua wahai manusia, bahwasanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk mengirimkan azab dari kepala kalian atau dari kaki kalian. Nah, di antara pendapat dalam kitab tafsir Al-Manar juga kita temukan dari atas ini ada yang mengartikannya dengan arti pemimpin yang lalim, pemimpin yang buruk. Ya, itu azab yang Allah berikan dari atas. Sedangkan dari bawah itu adalah yaitu masyarakat-masyarakat yang munafik, ya, lingkungan yang tidak baik, ya, orang-orang penjahat, penipu-penipu di pasar. Nah, itu adalah cobaan yang datang dari bawah. Sedangkan yang dari atas adalah pemimpin yang fasik, pemimpin yang lalim, yang zalim, yang hanya memikirkan keuntungannya dan golongannya dan tidak mempedulikan masyarakat. Ada yang menafsirkan demikian, wallahu alam, ya. Bisa saja demikian, tapi kalau saya pribadi lebih cenderung maksud daripada ayat ini adalah azab yang datang dari atas, yaitu berupa angin, berupa badai, tofan, atau batu-batu yang dulu pernah diturunkan kepada umat-umat sebelumnya, atau dari kaki manusia, yaitu berupa gempa, tanah amblas, ya, banjir dan lain sebagainya. Au yalbisakum syi'a, dan dia pula lah yang sanggup untuk mencampur adukkan kalian, ya, au yalbisakum syi'a dalam artian mencampur adukkan kalian dengan berbagai macam golongan manusia. Kita orang baik tapi mendapat lingkungan yang tidak baik. Kita tinggal di komplek orang-orang yang tidak baik, ya, atau kita mungkin tinggal di suatu negeri yang banyak penduduknya yang berbuat kerusakan. Nah, itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak punya kuasa untuk memastikan di mana kita hidup itu orangnya baik semua, ya, karena memang Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah akan yalbisakum syi'a. Allah akan campur adukkan kalian dengan beberapa golongan-golongan manusia, wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Dan Allah akan rasakan di atas sebagian kalian dari sebagian yang lain keganasan, ya, sesama kalian. Artinya apa? Kenapa kita lihat manusia saling berbunuh-bunuhan, cakar-cakaran, saling sikut menyikut? Maka itu memang sudah sunnatullah. Ya, bahkan sesama umat Nabi Muhammad sendiri. Karena dulu Rasulullah SAW pernah mengangkat tangannya agar Allah tidak menurunkan azab-azab sebagaimana yang dulu diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Semua itu diijabah oleh Allah. Ya, tapi ketika Nabi meminta doa kepada Allah supaya jangan dijadikan umatnya saling cakar-cakaran, saling membunuh, saling bertengkar, maka itu tidak diijabah oleh Allah dan itu merupakan ujian untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, itu semua sudah sunnatullah di mana Allah menjadikan sebagian kita merasakan keganasan
ya kejahatan sebagian yang lain. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Maka katakanlah kepada mereka, lihatlah bagaimana kami mendatangkan begitu banyak tanda-tanda, ayat-ayat ya kepada mereka, la'allahum yafqahun. Mudah-mudahan mereka memahami ya ayat-ayat tersebut yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan wa kadzdzaba bihi qaumuk wa huwal haqq. Tetapi sayang kaummu ya wa kadzdzaba bihi qaumuk, kaum engkau wahai Muhammad mendustakannya, yaitu Al-Qur'anul Karim, wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada engkau. Wa huwal haqqu, padahal dia itu adalah kebenaran yang mutlak. Oleh karena itu, qul lastu alaikum biwakil, katakan kepada mereka wahai Muhammad, meskipun engkau telah diturunkan kepada engkau Al-Qur'an dan diberikan wahyu-wahyu yang hak, yaitu Al-Quran, namun mereka tetap mendustakannya, tetap ingkar dan tidak mau beriman kepadanya, padahal dia adalah kebenaran, kata Allah. Maka katakanlah kepada mereka, qul lastu alaikum biwakil. Maka katakan kepada mereka, saya ini bukan penanggung jawab atas kalian. Kalian mau beriman silahkan, tidak mau beriman juga terserah kalian. Ya, saya hanya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun. Setiap berita-berita itu telah ada masa-masa terjadinya, janji-janji Allah, azab tadi kapan terjadinya, ya, kematian itu kapan terjadinya, hisab itu kapan nanti dilakukan, semua telah tertentu masa-masanya, kapan kejadiannya, kapan nanti akan diperlihatkan oleh Allah, azab yang dari atas, yang dari bawah, ya, bahkan ajal mereka dan hukuman mereka kelak di akhirat semua telah mustaqar, ya, telah tetap kapan waktu masa kejadiannya. Wasaufa ta'lamun, dan kalian semua nanti akan mengetahuinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang terakhir Bapak dan Ibu rahimakumullah, di sini Allah beralih sedikit ya dari aspek-aspek tauhid. Allah di sini memperingatkan nabinya di dalam menghadapi orang-orang musyrikin yang ngeyel, suka mencemooh, yang suka menghina dan mengolok-olok, maka Allah mengatakan wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Dan jika engkau melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat kami. Karena memang dulu orang-orang musyrikin itu dikatakan mereka benci kepada Nabi Muhammad, ya tidak demikian juga ya. Ketika datang Al-Quran, diumumkan bahwasanya ada wahyu, mereka datang. Mereka duduk melingkar mendengar Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah ayat itu dibacakan di hadapan mereka, di pendengaran mereka, mereka spontan tertawa, ya, tertawa mencemooh, mengolok-olok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, kalau kalian melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat kami, maka apa perintah Allah? Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, tinggalkan mereka. Ya, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai atau sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Berhenti berolok-olok dan membicarakan hal yang lain, tidak apa-apa. Silahkan berada dekat mereka. Wa imma yunsiyannaka syaitanu, adapun kalau seandainya ya ada kalanya kamu menjadi lupa, ya, karena disebabkan oleh syaitan, dilupakan engkau oleh syaitan wahai Muhammad, sehingga engkau tidak berpaling dari mereka ketika engkau melihat mereka memperolok-olok ayatku, kata Allah, maka itu diizin atau dimaafkan oleh Allah, ya. Wa imma yunsiyannaka syaitanu, kalau seandainya terjadi kamu lupa meninggalkan mereka karena dilupakan oleh syaitan, maka fala taq'ud ba'da dzikra, maka jangan lagi kamu sampai duduk bersama mereka setelah teringat akan kebenaran ini, setelah mendapat peringatan ini, ya. Setelah engkau teringat, begitu yang namanya lupa pasti ada masa teringatnya kan. Begitu teringat, maka langsung tinggalkan majlis mereka tersebut, jangan duduk mereka. Fala taq'ud ba'da dzikra, jangan sampai engkau terus duduk lagi bersama mereka setelah datangnya keteringatan, yaitu ma'al qaumil zalimin, jangan duduk bersama orang-orang yang zalim tersebut. Allah mengatakan mereka sebagai orang yang zalim karena mereka orang-orang musyrik. Dan kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Dalam surah Luqman, ya, nasihat Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sehingga orang-orang yang musyrik itu juga disematkan kepada mereka istilah az-zalimun atau az-zalimin. Itu orang-orang yang melakukan kezaliman. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya ini sedikit yang bisa saya sampaikan memandu
Bapak dan Ibu semua dalam mentadaburi ayat-ayat yang tadi telah kita dengarkan, ayat 60 sampai ayat 68 yang intinya ayat 60 sampai ayat ayat 60 sampai ayat 67 itu wahyu-wahyu yang Allah berikan kepada nabinya untuk mengokohkan akidah Nabi Muhammad SAW dan untuk disampaikan kepada kaumnya, mulai dari kaum kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy dan seluruh umatnya sampai hari kiamat, ya, untuk memberikan pengokohan akidah ini supaya bisa terpatri di dalam jiwa dan raga serta hati sanubari kita. Wallahu alam, Bapak dan Ibu, tentunya penyampaian saya pada pagi hari ini tidak sangat jauh dari sempurna, tapi setidaknya kita telah berupaya untuk mentadaburi ayat-ayat ini sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quranul Karim. Tentunya pemahaman kita bisa jadi benar 100%, bisa jadi kebenarannya hanya 60%, 70%, tapi yang penting kita telah berupaya mengamalkan perintah Allah, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidaklah mereka berupaya mentadabburi Al-Quran itu, atau jangan-jangan Al-Quran itu hanya terkunci di dalam jiwa atau hati mereka. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Hari ini 127 ya, kurang dari biasa. Wallahu alam, saya mungkin minta admin mengevaluasi apakah waktu ini cocok atau tidak cocok, ya. Karena yang hadir 128, yang biasanya sampai 200 atau lebih ya. Silahkan nanti dievaluasi oleh admin, Ustaz Hafiz dan tim. Saya mengikut, namun memang untuk hari, ya, saya menginginkan tetap di hari Jumat dan Sabtu ya. Apakah jamnya bisa kembali ke jam 6? Ya, wallahu alam. Silahkan nanti dibicarakan kembali. Terima kasih dan mohon maaf atas salah dan khilaf. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Ya, dan saya mohon lebih fokus kepada tadabbur ya. Karena kalau dibuka pertanyaannya dengan berbagai macam hal, ya saya khawatir ilmu saya tidak cukup untuk menjawabnya. Sehingga mungkin nanti Bapak Ibu kecewa, sehingga lebih baik kita fokus kepada tadabbur ya. Kecuali kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh japri, dan tentu saya minta waktu untuk menjawabnya, karena tidak semua yang ditanyakan bisa atau mampu saya jawab dengan baik. Wallahu alam, aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.